Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Partai Perindo hadir untuk Indonesia yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam hormat buat semuanya. Yang saya banggakan, tokoh agama, sahabat saya, tokoh masyarakat, Bapak Kiai Haji Said Agil Siroj, mantan Ketua Umum PBNU 11 tahun, Pak Ahy yang mungkin masih baru jalan keluar karena ada kondangan, Pak Zulkifli Hasan, selaku Ketum Partai Demokrat, Pak Jarod Saiful Hidayat, dan jajaran terima kasih mewakili PDIP. Ibu Mega juga sudah berkomunikasi dengan saya karena lagi pergi, tidak di tempat. Sekjen PAN atau yang mewakili, sahabat saya Pak Rida Sabana, kita sering diskusi selaku Ketum Partai Garuda beserta jajarannya, dan seluruh tokoh-tokoh partai mewakili partai P3, Gelora, PKS, PSI, PKN, yang saya banggakan, terima kasih hadir. Mbak Rano Karno, terima kasih. Selamat juga. Kemudian para wamen, Pak Tiko dan Pak Risa Patria. Sahabat saya, Bang Sandi, terima kasih hadir. Dan tentunya para kepala daerah terpilih, saya ucapkan selamat yang hadir. Dan tentunya Mbak Ketum, Bu Angela, Adinda Sekjen, Adinda Pendum, dan para pengurus Waketum, para ketua yang ada di belakang saya yang saya banggakan, dan juga seluruh kader-kader pengurus Partai Perindo dari provinsi, dari kabupaten kota, dan juga para anggota legislatif yang tadi diperkenalkan disuruh berdiri, yang saya banggakan semuanya. Dan tak lupa juga tadi saya lihat ada anggota DPD RI yang hadir, sahabat saya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul pada malam hari ini menghadiri HUT ke-10 Partai Perindo. Tadi Bu Ketum sudah memberikan penjelasan yang sangat panjang dan inspiratif. Saya ingin menambahkan, karena juga banyak yang baru, mohon maaf, ini untuk para pengurus Partai Perindo dan kader Partai Perindo. Partai Perindo hadir untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Partai Perindo hadir untuk Indonesia yang sejahtera. Kenapa? Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan berbangsa dan bernegara itu jelas ditulis di sana, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ada 3 yang penting. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi masyarakat kita harus dilindungi, masyarakat kita harus disejahterakan. Yang ketiga, mencerdaskan
kehidupan bangsa, harus terdidik dengan baik. Yang keempat, ikut ambil bagian dalam menjaga ketertiban dunia, karena kita merupakan bagian daripada global, dunia global. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mencapai cita-cita kemerdekaan itu? Kita harus jujur, jawabannya belum. PDB kita bisa besar, mungkin sekarang $1,5 triliun, tapi per kapitanya kecil. Karena pembaginya banyak, 280 juta orang. Dalam waktu 30-35 tahun ke depan, karena Indonesia mengalami bonus demografi, diperkirakan akan bertambah kurang lebih sekitar 35-40 juta jiwa dari tentunya generasi muda yang mendominasi penduduk kita. Indonesia diperkirakan pada tahun 2045 mencapai jumlah penduduk sekitar 320 juta jiwa. Tentunya ke depan dengan adanya jumlah penduduk yang sangat besar, itu hal yang sangat positif jika kita mampu untuk mengelola dengan baik. Tapi merupakan satu ancaman jika bonus demografi ini tidak dapat dikelola dengan baik. Sampai hari ini Indonesia masih dalam status negara berkembang. Masih cukup jauh menjadi negara maju. Tentunya harapan kita Indonesia harus menjadi negara maju, sementara bonus demografi ini sedang berlangsung. Karena mempertimbangkan hal demikian, berdirilah Partai Perindo. Karena kita merupakan bagian daripada unsur masyarakat yang peduli. Tentunya bersama-sama dengan partai politik yang lain, kawan-kawan seperjuangan, untuk membangun negara yang kita cintai ini. Pengabdian yang tertinggi menurut saya adalah melalui partai politik. Asal tujuannya adalah mengabdi. Asal tujuannya adalah melayani masyarakat. Karena melalui partai politik kita mampu untuk menciptakan kader-kader kita menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Legislatif, eksekutif adalah unsur yang terpenting di dalam ketatanegaraan. Karena legislatif membuat aturan main, eksekutif yang melaksanakan pelaksanaannya, dan masa depan Indonesia sangat tergantung dari apa yang dilakukan oleh para legislator, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan para eksekutif, baik dari yang tertinggi, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran ke bawahnya, gubernur, bupati, ataupun wali kota, dan para wakilnya. Karena merekalah yang membuat aturan dan merekalah yang mengeksekusi, melaksanakan aturan tersebut. Jadi Bapak sekalian, tidak ada yang lebih tinggi pengabdian daripada pengabdian melalui partai politik, sepanjang itu dilaksanakan dengan baik. Jadi Partai Perindo hadir bukan untuk meremehkan peta politik, bukan untuk ajang tampil, bukan untuk supaya terkenal, tapi betul-betul berjuang merupakan bagian daripada unsur masyarakat untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Saya ingin memberikan testimoni pada awal-awal Partai Perindo dibentuk. Tahun 2014, tahun 2015, saya sendiri, tadi Mbak Ketum bilang kita perlu berkorban, ya, kita perlu mengabdi, dan itu kita tunjukkan. Dari pengurus Partai Perindo di zaman itu, di 514 kabupaten kota, saya lantik sendiri. Makanya saya betul-betul tahu Indonesia itu seperti apa. Jakarta bukan proksi,
Jakarta bukan apa yang kita bayangkan di daerah-daerah lain. Di daerah-daerah kecil khususnya yang banyak terjadi di luar Pulau Jawa. Dengan melihat keadaan seperti itu, militansi jadi terbangun. Bahwa perjuangan melalui Partai Perindo ini tidak salah. Supaya kita bisa betul-betul berbakti bagi bangsa dan negara. Para sahabat-sahabat, rekan-rekan saya, pimpinan Partai Perindo, ya Mbak Ketum, Adinda Sekjen, Bendum, dan para wakil ketua umum dan seluruh ketua maupun pengurus daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang hadir. Kita harus sadar bagaimana caranya kita bisa mewarnai Partai Perindo betul-betul dalam membangun Indonesia. Tidak ada cara lain bahwa Partai Perindo harus menjadi partai yang besar. Ini harus, tidak bisa ditawar. Kenapa? Dengan menjadi partai yang besar, kita akan memiliki banyak anggota dewan, baik di pusat maupun daerah. Kita akan punya banyak kader-kader kita duduk di jajaran eksekutif. Sehingga dengan demikian aspirasi perjuangan Partai Perindo itu bisa diwujudkan. Saya juga ingin menegaskan, kalau kita lihat di belakang saya pengurus Partai Perindo hampir semuanya generasi muda. Ini merupakan bentuk realistis, keputusan yang realistis bahwa semua ada masanya. Kita melihat tahun 2029 sekitar 70% daripada pemilih itu adalah milenial dan ke atas, artinya lebih muda daripada milenial. Dan hampir 70% daripada masyarakat Indonesia tinggal di daerah urban. Itulah kenapa terjadi transformasi yang sangat signifikan, termasuk diri saya sendiri. Saya sudah melihat masanya saya membina bukan lagi di garis depan. Karena para pengurus muda ini saya yakin-yakinnya akan mampu berkomunikasi, bergerak lebih cepat dengan baik. Sehingga tujuan Partai Perindo dapat terwujud lebih baik daripada sebelumnya. Saya berpesan tentunya pada seluruh pengurus DPP, DPW, DPD, bahwa untuk menjadi partai yang besar perlu kepengurusan yang tidak hanya kuat di jajaran DPP, tapi kita harus betul-betul membangun pengurus yang kuat di daerah, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, ya, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kelurahan, bahkan harus sampai RW dan bahkan RT sampai tatanan masyarakat yang paling bawah. Karena mereka lah yang memilih. Ya, jadi ini pesan saya dan ini adalah merupakan hal yang kurang dilakukan pada masa kepengurusan sebelumnya. Kekuatan tidak bisa dibangun hanya di atas. Kekuatan harus dibangun di bawah dan itu yang dapat antara lain membuat partai kita menjadi tumbuh dengan cepat. Yang kedua, pastikan kader-kader pengurus yang dipilih betul-betul memiliki semangat, tekad yang sama. Berpartai tidak untuk meramaikan suasana, untuk tampil, tapi berpartai sehati untuk berjuang bersama-sama. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, tadi Mbak Ketum sudah sampaikan dua hal yaitu tiga hal sebetulnya, tapi saya ambil dua. Apa yang paling mengena di masyarakat? Gerobak. Yang kedua ambulan. Yang ketiga Mas Partai Perindo. Saya ingin mengingatkan, sukses tentunya adalah satu ridho dari Yang Maha Kuasa. Betul. Ya, tanpa itu tidak mungkin. Tapi harus ada bagian kita yang kita lakukan. Jika kita memiliki strategi yang tepat,
Jika kita memiliki strategi yang tepat, jangan mengulang kesalahan yang sama. Dan kita lakukan full hearted dengan militansi yang tinggi. Saya seyakin-yakinnya sukses itu bisa diperoleh jauh lebih cepat. Ya, sukses tidak linear. Linear itu artinya 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 dan seterusnya. Kita bisa datar lama 10 tahun misalnya. Tapi menuju ke tahun 15 kita bisa di atas. Percayakah itu? Saya belakangan ini banyak lihat ngurusi bisnis. Karena saya lihat pengurus-pengurus Partai Perindo yang baru, mereka sangat militan, mereka sangat bekerja keras, dan mereka kelihatan sangat kompak. Sehingga saya pakai kesempatan itu untuk membenahi, karena latar belakang saya juga adalah seorang pengusaha. Ada satu perusahaan yang saya coba untuk saya robah strateginya. Saya robah strateginya. Strateginya saya robah, orangnya pun saya robah. Mayoritas orangnya saya robah. Seperti yang terjadi di transformasi Partai Perindo. Apa yang terjadi? Dalam waktu 8 bulan. Dalam waktu 8 bulan, kinerjanya meningkat 9 kali lipat lebih. Ini membuktikan sukses tidak tergantung dari berapa lama kita bekerja. Banyak contoh-contoh. Mungkin kalau boleh saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita. 20 tahun berusaha, dari 2004 ikut konvensi Golkar, 2009 jadi calon wakil presiden, 2014 jadi calon presiden, 2019 jadi calon presiden, gagal terus. Tapi dalam sekejap sekarang beliau jadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Artinya apa? 20 tahun datar, tapi dalam waktu singkat 5 tahun berikutnya langsung bisa menjadi orang nomor 1 di Republik yang kita cintai ini. Sahabat saya Donald Trump juga demikian. Dia pengusaha sukses, tumbuh besar, pernah bankrupt, bangkrut, balik lagi tumbuh. Terus dia akhirnya mencalonkan jadi calon presiden Amerika Serikat dan berhasil. Kemudian kalah. Kemudian dalam posisi kalah dia ingin maju lagi, tapi banyak kasus-kasus yang dituduhkan kepada beliau. Kasus pidana maupun perdata. Tapi dengan tekad yang pantang menyerah, konsistensi dengan tujuannya, akhirnya beliau terpilih lagi jadi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, meskipun vakum di tengah. Kita lihat contoh yang lain. Abraham Lincoln yang dijuluki sebagai Bapak Demokrasi Dunia karena mampu menghapuskan perbudakan. Dia dari keluarga miskin, berjuang terus tapi tidak berhasil, sampai akhirnya bahkan fiancenya meninggal. Dia berjuang lagi untuk jadi senat, gagal, maju dapat, anggota DPR di daerah dia dapat, gagal lagi. Jadi hidupnya itu gagal berhasil, gagal berhasil, gagal berhasil, entah tidak tahu berapa kali. Tapi dengan kesekian kali kegagalan yang dialami, dia makin militan, dia makin berusaha, sampai akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat, dan mungkin bisa dikatakan yang terbaik, karena beliau adalah Bapak Demokrasi Dunia. Di dunia usaha, tadi saya coba lihat, saya cek, ada 3 perusahaan terbesar di dunia. Yang pertama paling besar itu ternyata Apple. 3.800 $3,8 triliun. Kedua Microsoft, $3,3 triliun. Yang kedua. Yang ketiga Nvidia,
yang CEO-nya, foundernya belum lama datang ke Jakarta. Kalau tidak salah sekitar 2-3 minggu yang lalu. Itu 3,2 triliun dolar. Itu kalau semua dijumlah lebih dari 10 triliun dolar 3 perusahaan ini. Semua perusahaan ini lahirnya di tahun 70-an dan tahun 90-an. Mengalahkan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin sudah 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun bahkan lebih. Dan 10 triliun dolar itu kalau kita bandingkan dengan PDB Indonesia adalah kurang lebih sekitar 7 kali lipat hanya dari 3 perusahaan ini saja. Terus sekalian, sahabat-sahabat saya Partai Perindo, para pengurus, para pimpinan daerah, saya ingin meyakinkan semuanya. Saya ingin meyakinkan semuanya. Saya seorang pengusaha, waktu adalah berharga. Saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Perindo punya kesempatan untuk menjadi partai yang besar. Kalau tidak, buat apa kita harus seperti ini? Buat apa kita buang waktu? Buat apa kita buang uang? Buat apa kita buang energi? Banyak pekerjaan lain yang mungkin bisa kita lakukan. Tapi saya tegaskan, jika kita memiliki komitmen dan melakukan hal yang benar yang sudah dicanangkan oleh para pimpinan DPP Partai Perindo, saya seyakin-yakinnya kita akan besar, kita akan punya banyak anggota legislatif di pusat maupun daerah, kita akan punya banyak anggota eksekutif di pemerintahan baik pusat maupun daerah, dan kita akan mampu mewarnai perubahan di tanah air yang kita cintai ini bersama-sama dengan teman-teman partai yang lain. Setuju? Baiklah, saya akhiri, tapi sebelumnya saya ingin kita supaya semangat. Temanya adalah transformasi bangkit. Kalau saya katakan Partai Perindo, kita sebut bangkit. Setuju? Ayo, Partai Perindo, bangkit. Partai Perindo, bangkit. Partai Perindo, bangkit. Lagi, kalau saya bilang Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo, Partai Perindo, Partai Perindo. Selamat berjuang, kita harus besar. Sepakat? Terakhir, terima kasih kepada teman-teman partai politik yang hadir, rekan-rekan, sahabat, para wamen, dan tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih kehadirannya, menyemangati kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas pidatonya Bapak Haritanu Sudibyo kepada